Pernah nggak sih kalian melakukan sesuatu, terus tiba-tiba berhenti dan mikir, tunggu dulu, kenapa ya aku barusan ngelakuin itu? Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas pertanyaan itu, dengan bantuan buku super keren dari Robert Sapolsky, Behave. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semuanya. Kita bakal membedah satu tindakan saja, entah itu baik atau buruk, untuk mengungkap jaring-jaring kompleks yang ternyata membentuk keputusan kita hanya dalam sekejap mata. Tapi untuk benar-benar paham, kita nggak bisa cuma lihat di permukaannya aja. Kita perlu memutar balik waktu, mundur dari 1 detik sebelumnya ke beberapa menit, tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, untuk mengupas lapis demi lapis penyebabnya. Oke, perjalanan kita mulai. 1 detik sebelum kamu bertindak, di dalam kepala kita itu lagi ada pertempuran sengit loh. Di satu sisi, ada amigdala, si alarm otak kita yang super cepat dan emosional. Di sisi lain, ada korteks frontal, si CEO yang lebih kalem, rasional, dan mikir panjang. Nah, di detik-detik genting itu, mereka berdua ini lagi tarik ulur buat nentuin tindakan kita selanjutnya. Dan yang menarik, korteks frontal kita itu kayak otot, bisa capek. Makin sering dipaksa mikir rasional, makin lemahlah dia. Nah, pas CEO kita lagi capek-capeknya, disitulah kita jadi lebih gampang bohong atau jadi lebih cuek sama orang lain. Oke, sekarang kita mundur sedikit lagi. Beberapa menit sebelum kamu bertindak, dunia di sekitar kita itu diam-diam lagi ngebisikin sesuatu ke otak kita. Fenomena ini namanya priming bawah sadar. Contohnya, gini deh. Penelitian nunjukin kalau kita lagi megang minuman hangat, kita cenderung menilai orang lain lebih hangat dan ramah. Sebaliknya, kalau ada bau nggak enak di ruangan, penilaian moral kita bisa jadi lebih keras. Ini bukti nyata betapa nyambungnya pikiran dan tubuh kita. Sekarang kita ngomongin motivasi yuk. Pasti sering dengar kan soal dopamin, si molekul kesenangan? Tapi gimana kalau saya bilang pemahaman itu ternyata keliru? Dopamin itu sebenarnya bukan soal hadiahnya, tapi lebih soal pengejarannya. Dopamin itu bensin yang mendorong kita buat terus bergerak, didorong sama harapan bakal dapat sesuatu yang enak. Nah, disinilah kuncinya. Otak kita ternyata lebih tergila-gila sama yang namanya ketidakpastian. Kata mungkin itu bisa melepaskan lebih banyak dopamin daripada kata pasti. Inilah alasan ilmiahnya kenapa kita bisa kecanduan scroll media sosial atau main mesin slot, karena kita terus-terusan ngejar mungkin dapat hadiah berikutnya. Selain dopamin, hormon lain kayak testosteron juga sering banget disalahpahami. Kita sering mikir testosteron itu hormon agresi kan? Tapi kata Sapolsky, nggak sesimpel itu. Testosteron itu bukan menciptakan agresi, tapi dia memperkuat dorongan buat ngejar status. Nah, perilaku apa yang muncul? Ya tergantung apa yang dianggap keren sama lingkungan kita. Oke, sekarang kita putar waktu lebih jauh lagi ke masa kecil dan remaja kita. Ini adalah periode yang super penting, di mana pengalaman hidup benar-benar mengukir sirkuit di dalam otak. Pasti ingat dong sama tes marshmallow yang super terkenal itu. Ternyata nih, kemampuan seorang anak buat menahan diri dan nungguin marshmallow kedua itu bukan cuma soal sabar. Itu adalah cerminan awal seberapa bagus korteks frontal mereka, si CEO otak, mulai berfungsi. Dan ini jadi prediksi yang luar biasa akurat untuk kesuksesan mereka di masa depan. Seperti kata Sapolsky sendiri, ini nunjukin betapa pentingnya ngembangin kontrol diri dari kecil dalam membentuk fungsi CEO otak kita saat dewasa nanti. Ini nih yang ngejelasin kenapa masa remaja itu, ya gitu deh, penuh gejolak. Si CEO otak kita, korteks frontal, itu masih dalam tahap pembangunan. Makanya ini adalah masa di mana pengalaman hidup punya dampak paling besar dalam membentuk siapa diri kita nantinya. Dan untuk lapisan terakhir, kita bakal lompat jauh banget ke masa lalu, ke warisan kuno kita, untuk melihat gimana gema budaya dan evolusi nenek moyang kita masih mempengaruhi kita hari ini. Coba deh bayangin ini, cara nenek moyang kita cari makan itu ternyata ngebentuk cara kita mikir sampai hari ini. Budaya yang dasarnya dari pertanian padi, gotong royong cenderung jadi kolektivis. Sementara budaya penggembala yang lebih mandiri cenderung jadi individualis. Dan perbedaan ini ngaruh ke semuanya. Dari cara kita lihat diri sendiri sampai cara kita ngejelasin perilaku orang lain. Sejarah budaya ini bahkan tercetak di biologi kita loh. Pria dari budaya kehormatan yang akarnya dari tradisi penggembala yang harus menjaga reputasi mereka mati-matian, secara harfiah punya respons stres dan agresi yang jauh lebih kuat waktu mereka merasa dihina. Nah, setelah kita jalan-jalan melintasi waktu ini, dari sel saraf sampai ke nenek moyang, apa dong jawaban akhirnya? Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Jawaban Sapolsky, setelah ratusan halaman analisis, ternyata simpel banget, tapi dalam.
Jawabannya adalah, ini rumit. Dan justru karena nggak ada jawaban yang gampang itulah intinya. Jadi, jawaban sebenarnya itu bukan satu hal, tapi semua hal. Setiap tindakan kita adalah hasil akhir dari tarian rumit antara biologi dan lingkungan. Lupain deh ide buat nyari satu gen atau satu hormon penentu. Biologi itu bukan takdir, dia itu potensi. Dan dalam tarian ini, konteks itu rajanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling bikin mikir. Kalau setiap tindakan kita adalah puncak dari begitu banyak faktor yang bahkan gak kita sadari, seberapa besar sih kebebasan yang kita punya untuk memilih? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.